Timun Emas dan Buto Ijo. Alkisah, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang janda paruh baya yang bernama Embok Serini. Embok Serini sangat menginginkan seorang anak. Akan tetapi, itu tidaklah mungkin mengingat suaminya yang telah lama meninggal dunia. Setiap hari, ia selalu berdoa kepada Tuhan supaya diberikan seorang anak. Hingga suatu ketika, Buto Ijo yang kebetulan lewat mendengar doa Mbok Serini. "Hei kau wanita tua, apakah kau sungguh menginginkan seorang anak?" Dengan gemetar, Mbok Serini pun menjawab jika ia memang menginginkan seorang anak supaya bisa menemani di kehidupan tuanya nanti. "Hahaha, aku bisa saja mengabulkan keinginanmu dengan mudah. Akan tetapi tentu ada syaratnya. Kau harus memberi ia makan banyak supaya ia gemuk. Setelah itu, aku akan kembali datang untuk mengambilnya dan akan kujadikan santapan." Karena tidak ada pilihan lain, Mbok Serini pun menyetujui persyaratan tersebut. Buto Ijo memberikan Mbok Serini segenggam biji mentimun untuk ia tanam. Alangkah terkejutnya ia ketika biji mentimun itu tumbuh dengan sangat cepat dan lebat. Dan lebih mengejutkannya lagi, di salah satu buah terdapat bayi perempuan yang sangat cantik, yang kemudian ia beri nama Timun Emas. Mbok Serini sangat menyayangi Timun Emas. Ia tidak membiarkan Timun Emas kekurangan apapun itu. Hingga saat ia berusia 6 tahun, Buto Ijo kembali datang untuk menagih janjinya. "Ampun Tuan, hamba rasa ia masih terlalu kecil untuk kau santap. Kembalilah 2 tahun lagi, hamba berjanji akan menyerahkannya kepadamu." Buto Ijo memilih percaya kepada Mbok Serini, walaupun ia pikir 2 tahun adalah waktu yang cukup lama. Sepeninggalan Buto Ijo, Mbok Serini bernafas lega. Ia selalu berdoa kepada Tuhan supaya diberikan petunjuk. Hingga suatu malam, doa Mbok Serini terkabul. Ia bermimpi bertemu dengan seorang petapa tua di puncak gunung itu. Petapa tua itu mengatakan jika ia akan menyelamatkan sang putri. Petapa tua itu menyuruh Timun Emas untuk menemuinya di puncak gunung. Setelah berhari-hari mendaki, Timun Emas akhirnya tiba di puncak gunung. Di sana, ia melihat petapa tua itu. Petapa tua yang sudah mengetahui itu adalah Timun Emas, langsung memberikan Timun Emas 4 buah bungkusan untuk ia lempar ketika ia bertemu dengan sang Buto Ijo. 2 tahun berlalu. Saatnya Buto Ijo kembali datang untuk menagih janjinya. "Hei kau wanita tua, di manakah engkau? Aku sudah sangat lapar. Cepat berikan anakmu." "Ampun Tuan, tolong jangan makan anak hamba Tuan, saya mohon." "Tidak bisa, kau sudah berjanji. Janji harus ditepati." Mendengar keributan di luar, Timun Emas akhirnya memilih untuk keluar dari rumah. Di sana, ia melihat ibunya yang begitu khawatir. Kemudian ia pun berbisik, "Tenang ibu, aku pasti akan selamat. Tunggulah aku." Setelah sampai di hadapan Buto Ijo, Timun Emas langsung berlari. Dan bungkusan pertama Timun Emas lempar, yang ternyata berisi biji mentimun. Biji-biji mentimun itu berubah menjadi ladang mentimun yang sangat lebat. Langkah Buto Ijo pun terhenti. Setelah ia berhasil keluar dari ladang mentimun itu, Timun Emas melemparkan bungkusan kedua yang ternyata berisi jarum. Jarum-jarum itu berubah menjadi pohon bambu yang sangat besar dan sangat lebat. Lagi-lagi, langkah Buto Ijo terhenti. Di sana, ia sudah sangat marah. Setelah ia keluar dari ladang bambu itu, Timun Emas pun melemparkan bungkusan ketiga yang ternyata berisi garam. Garam-garam itu secara ajaibnya lagi berubah menjadi lautan yang sangat
sangat luas. Namun itu tidak menghentikan langkah Buto Ijo, karena dengan mudah ia berhasil sampai ke tepi. Melihat hal itu, tentu saja Timun Emas merasa sangat ketakutan. Ia berpikir bagaimanapun caranya ia menghentikan Buto Ijo akan terkalahkan dengan langkah Buto Ijo yang sangat lebar. Bungkusan keempat adalah harapan terakhir dan satu-satunya bagi Timun Emas. Sambil terus berlari, ia pun melemparkan bungkusan keempat itu yang ternyata berisi terasi. Terasi-terasi itu lagi-lagi berubah menjadi lautan lumpur yang sangat panas. Karena keasikan mengejar Timun Emas, Buto Ijo tidak melihat lumpur panas itu. Ia pun akhirnya tenggelam di dalam lumpur panas itu. Timun Emas yang sudah melihat anaknya, ia menangis bahagia dan mereka berdua berpelukan dan mengucapkan syukur karena telah diselamatkan.